فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita mengambil beberapa rukun yang disebutkan oleh syarih wafaqahullahu ta'ala. Apa saja, Ali? Nah, kita mengambil 4 rukun yang disebutkan kemarin, yaitu tartib, ini jelas rukun, karena tidak boleh salat dibolak-balik urutannya. Kemudian tasyahud akhir dan duduk untuk tasyahud akhir, ini 2 perkara. Tasyahud akhir yaitu bacaannya, sedangkan duduk untuk tasyahud akhir duduknya. Yang tentunya, tidak mungkin seorang bisa membaca tasyahud akhir tanpa duduk. Dan yang rajih, keduanya rukun. Terjadi khilaf terkait bacaannya, apakah wajib atau rukun. Baik. Kemudian yang terakhir kita ambil kemarin yaitu bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi khilaf kuat di kalangan para ulama, dan yang rajih apa kemarin? Zikri mustahab, tidak sampai tingkatan rukun. Antum beri catatan di situ berkaitan dengan salawat atas Nabi. Ini tidak masuk kategori rukun. Bahkan untuk menyatakan wajib saja kita tidak memiliki dalil yang kuat. Baik. Sebagai tambahan apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala untuk pembahasan salawat atas Nabi, dalam Nailul Awtar beliau menegaskan, wal hasilu annahu lam yathbut indi minal adillah ma yadullu ala maqlubil qailina bil wujub. Tapi kesimpulannya bahwasanya tidak sabit di sisiku dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang pendapat orang-orang yang mengatakan wajibnya. Baik. Demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, wa laisa hunaka haditsun bi amrin ibtida'i bis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di sana hadis yang menunjukkan Nabi mengawali untuk memerintahkan bersalawat atas Nabi ketika tasyahud. Yang ada pada perintah-perintah tersebut apa? Bentuknya indaka wafat. Memang ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qulu, katakanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada perintah dari Nabi. Cuman bukan perintah dalam artian Nabi mengawali sengaja untuk memerintahkan hal tersebut. Tapi perintah itu datang setelah apa? Adanya pertanyaan. Perintah sebagai jawaban dari pertanyaan para sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Dan ini termasuk sharif, sesuatu yang memalingkan dari hukum asal wajib menjadi istihbab ketika datang suatu perintah pada konteks jawaban atas suatu pertanyaan. Makanya Imam Nawawi sendiri mengatakan wa fil istidlali li wujubiha khata. Pendalilan untuk wajibnya bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil-dalil tersebut khafa, yaitu sesuatu yang tersembunyi, tidak jelas. Dan hukum asal, akhwan,
bara'atul asliyah atau bara'atul zimmah. Hukum asal adalah seseorang tidak dituntut dengan suatu beban dan tanggung jawab. Maka tidak boleh kita mewajibkan apalagi menetapkan rukun kecuali dengan dalil yang sahih dan sharih. Kenapa? Karena tidak boleh kita kemudian mengatakan batalnya salat seseorang yang tidak membaca salawat atas Nabi dalam tasyahudnya kecuali dengan dalil. Maka berarti diingat kesimpulan tentang bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir hukumnya apa Muhammad Raga? Mustahab. Baik. Sekarang kita lanjutkan pada rukun terakhir yang disebutkan pada pelajaran ini. Ar-ruknur rabi' asyar at-taslimatan. Rukun yang ke-12 yaitu 2 salam. Salam ke kiri dan salam ke kanan. Dari ungkapan muallif menunjukkan bahwasanya kedua-duanya merupakan rukun, yaitu salam ke kiri dan salam ke kanannya. Nah, dan yang rajih dalam masalah ini akhwan, yang merupakan rukun adalah salam yang pertama saja. Adapun salam yang kedua hukumnya mustahab. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sampai mengutip ijma' wa ajma'al ulama alladzina yu'taddu bihim ala annahu la yajibu illa taslimatun wahidah. Para ulama berijma' bahwasanya para ulama berijma' dari ulama-ulama yang diakui pendapat mereka bahwasanya tidak wajib kecuali satu salam saja. Baik. Dan sebenarnya kawan, ada khilaf dalam masalah ini, sehingga penukilan ijma' ya kurang tepat. Kenapa? Karena kalangan Malikiyah, demikian pula Zahiriyah, serta mazhab yang masyhur dari kalangan Hanabilah menyatakan kedua-duanya wajib. Juga di antara yang menyatakan wajibnya Syekh Ibnu Utsaimin, dan juga di sini apa? Zahir dari kalam Syekh bin Baz. Beliau menyebutkan taslimatan. Nah, dan yang rajih apa yang dipilih oleh jumhurul ulama bahwasanya taslimah wahidah itulah yang rajih. Satu salam saja itu yang rajih, yang merupakan rukun. Adapun salam kedua itu hukumnya sunnah, dan kita tidak mendapati riwayat yang sabit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mencukupkan dengan satu salam saja. Menunjukkan sunnah tersebut untuk salam yang kedua tetap betul-betul harus dijaga. Karena dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, waqad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusallimu taslimatan wahidah tilqa'a wajhih. Dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau dulu memberikan salam satu salam saja ke satu arah. Tilqa'a wajhi berarti satu salam ke arah depan. Walakin lam yathbut anhu dzalika min wajhin sahih. Kalimat ini diingat-ingat. Akan tapi riwayat tersebut tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat-riwayat yang sahih tidak ada. Tidak ada riwayat yang sahih satupun menunjukkan Nabi mencukupkan hanya dengan satu salam saja. Nah, baik. Cuman yang sabit akhwan dari amalan beberapa sahabat, maka dari situ kita semakin kuat bahwasanya yang dituntut
sebagai rukun adalah satu salam saja, karena tidak mungkin sahabat hanya mencukupkan dengan satu saja kalau ternyata salam yang kedua adalah rukun juga. Riwayat yang sabit dari sahabat yang mencukupkan dengan satu salam saja pada sebagian salatnya, yaitu Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Ali ibn Abi Thalib, dan Salamah ibn al-Aqwa. 5 orang sahabat diketahui dengan riwayat yang sahih bahwasanya mereka pernah melakukan salam untuk salat dengan satu salam saja, menunjukkan bahwasanya itu boleh dan sah salatnya. Baik. Berarti kesimpulannya rukun yang ke-14 adalah apa? At-taslim. Rukun yang ke-14 adalah at-taslim, yaitu mengucapkan salam. Bukan taslimatan, bukan 2 salam, tapi apa? Mengucapkan salam, yaitu yang ke arah kanan. Itu yang merupakan rukun. Adapun yang ke arah kiri itu hukumnya apa tadi? Zaid? Sunnah. Kita baca, wa huwa qaulul musalli assalamu alaikum warahmatullah. Jadi maksud dengan taslim ini adalah perkataan orang yang salat assalamu alaikum warahmatullah. Li hadithi Ali as-sabiq wa tahliluha at-taslim. Berdasarkan hadis dari Ali yang telah lewat. Wa tahliluha at-taslim, bagian depannya apa bunyinya? Indah ya Mujahid. Awal dari hadis apa? Wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Masih ada awalan lagi. Depan hadis Aba Hamzah. Taib, ahsan. Miftahus salatid tuhur. Kunci untuk masuk salat adalah at-tuhur. Wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Diingat-ingat, ini hadis pokok tentang syarat salat, yaitu taharah, kemudian tentang rukun takbiratul ihram dan rukun salam. Bahwasanya untuk keluar dari salat adalah dengan at-taslim, yaitu dengan salam. Menunjukkan yang dituntut adalah salam yang pertama. Karena ketika seorang salam ke kanan berarti dia telah keluar dari salatnya. Nah, wa hadithu Amir bin Sa'ad an abihi qala kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khaddi. Dan berdasarkan hadis Amir bin Sa'ad dari ayahnya, nah, bahwasanya beliau mengatakan, dulu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam. Nah, sampai aku melihat putihnya pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini, apakah cukup untuk menyatakan 2 salam ke kanan dan ke kiri itu rukun? Indah ya syukran. Tidak. Kenapa? Aku dulu melihat Rasulullah salam ke kanan dan ke kiri sampai aku melihat putihnya pipi beliau. Hadis ini tidak cukup untuk dijadikan dalil tentang rukunnya 2 salam. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan fi'il Nabi. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sendirinya ini tidak cukup untuk apa?
diambil darinya hukum wajib, tapi menunjukkan apa? Sunnahnya. Memang sunnahnya yaitu apa? Melakukan salam ke kanan dan ke kiri. Juga sunnahnya untuk salam dengan betul-betul menoleh secara sempurna ke arah kanan dan ke kiri, karena diungkapkan dalam hadis ini sampai apa? Indah ya Muhammad Aceh, sampai pipi terlihat, menunjukkan apa? Betul-betul menoleh. Baik. Ini sifat dari salam yang sempurna, ke kanan dan ke kiri. Wa fi hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi, assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, hatta yura bayadu khaddih. Dan juga pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu salam ke sisi kanan atau ke arah kanan dan ke arah kirinya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sampai terlihat putihnya pipi beliau. Baik, ini juga sama seperti pendalilan yang sebelumnya, yaitu menunjukkan sifat yang sempurna dan yang sunnah dalam salam, yaitu salam secara sempurna sampai terlihat pipi. Kemudian selain salam yang ke kanan juga menambahkan salam yang ke kiri. Dan pada hadis Abdullah bin Mas'ud terdapat tambahan bagaimana sighah salam yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dibaca adalah assalamualaikum warahmatullah. Dan lafaz ini ikhwan yaitu lafaz yang paling sahih dan paling sempurna tentang bacaan salam ketika salat. Baik. Adapun batasan minimal, ya, batasan minimal adalah seorang mengucapkan assalamualaikum. Ini sudah apa? Sudah memenuhi tuntutan rukun salam. Tetapi yang sunnah, yang sempurna adalah mengucapkan sampai assalamualaikum warahmatullah. Dan ini pendapat jumhurul ulama berdasarkan dalil-dalil yang banyak dari hadits Ibnu Mas'ud, demikian pula dari hadits Jabir bin Samurah. Kunna idza sallaina ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah. Baik. Demikian pula hadits Ammar bin Yasir. Naam, Nabi kalau salam ke kanan dan ke kiri mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah. Juga dari hadis Abdullah bin Umar. Semuanya akhwan sharih yang dibaca oleh Nabi dengan senantiasa dijaga bacaan tersebut apa? Sampai lafaz warahmatullah. Nah, di sana ada yang berpendapat untuk menambahkan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tambahan wabarakatuh dalam lafaz salam ketika salat akhwan tayyib tambahan yang lemah. Tayyib. Karena mayoritas para perawi hadis yang meriwayatkan tentang kaifiyah salam Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan tanpa tambahan wa barakatuh. Oleh karena itulah kesimpulan untuk tambahan wa barakatuh yaitu semuanya mu'al, tidak sabit untuk bisa ditetapkan dengannya sunnah menambah lafaz tersebut, baik pada salam ke sisi kanan maupun ke sisi kiri. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan la yusannu ziyadatu wa barakatuh, tidak disunnahkan menambah wa barakatuh pada salam.
Baik. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan amma ziyadatu wa barakatuh fa fi sihhatiha nadhar wa khilafun baina ahli ilmi fal ahwat tarkuha. Ini kalau seorang masih ragu-ragu maka tetap yang hati-hatinya untuk meninggalkannya. Tapi telah kita ketahui penegasan dari para a'immah muhadditsin bahwasanya tambahan tersebut mu'al. Maka tidak ada keraguan bahwasanya tidak perlu menambahkan wa barakatuh. Dan Syekh bin Utsaimin juga menguatkan az-zahir ada mustihbabiha, yang zahir tidak disunnahkannya menambah wa barakatuh. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Qala Syaukani rahimahullahu taala wa fil babi ahaditsu fiha dzikrut taslimatain wa saqa jumlatan kabiratan minha. Tsumma qala wa hadhihi al ahaditsu tadullu ala masyru'iyyati taslimatain. Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam Nailul Autar mengatakan pada bab ini hadis-hadis yang banyak padanya penyebutan dua salam. Kemudian beliau menyebutkan sejumlah banyak dari hadis-hadis tersebut. Dan itu tidak kita ingkari ya kawan. Dan dalil banyak menunjukkan kebiasaan Nabi adalah dua salam, ke kanan dan ke kiri. Kemudian beliau mengatakan wa hadhil ahaditsu tadullu ala masyru'iyyati taslimatain. Hadis-hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya dua salam, dan itu juga kita tidak mengingkarinya. Dan ini jelas memang disyariatkannya. Cuman untuk salam yang pertama hukumnya apa tadi? Rukun. Sedangkan salam yang kedua hukumnya apa Fadil? Mustahab. Waqad hakahu Ibnul Mundhir an Abi Bakar As-Siddiq wa Ali bin Abi Thalib wa Ammar bin Yasir wa ghairihim minas sahabah radhiyallahu anhum wat tabi'in. Dan Ibnul Mundhir telah menghikayatkan tentang disyariatkannya dua salam ini dari sederetan para sahabat, itu Abu Bakar As-Siddiq, Ibnu Mas'ud, Ammar bin Yasir dan yang lainnya dari kalangan sahabat dan tabi'in. Dan itu jelas karena khilaf kita bukan tentang masalah disyariatkannya, tapi khilaf yang terjadi adalah antara rukun na'am atau sunnahnya kedua salam tersebut. Dan yang rajih yang merupakan rukun adalah salam yang pertama. Wa huwa madhhabul Imam Ahmad wa Ishaq wa ghairihim minal a'immah wallahu taala a'lam. Baik. Kemudian berkaitan dengan masalah salam, setelah kita tahu tadi kadar minimal yang wajib terpenuhi rukun salam, yaitu apa berarti paling minimnya. Hendaknya Arif salam ke kanan membaca kadar paling minim. Saya menoleh ke kanan assalamualaikum, langsung apa? Langsung pergi. Atau misalnya kawan, kadar minim ini bermanfaat untuk kita ketahui. Misalnya seorang apa sudah mepet mau buang angin, ini tinggal sedikit buang angin ini, assalamualaikum, langsung keluar. Sah belum salatnya? Dah sah. Ini assalamualaikum mau nambah warahmatullah sudah keburu keluar, tapi sudah selesai assalamualaikum baru anginnya keluar, berarti salatnya sudah sah. Tapi kalau baru assalamu sudah keluar, sah atau tidak sah? Paham? Ini maksudnya. Jadi ketika sudah menoleh ke kanan assalamualaikum, ini sudah apa? Sudah sah dan sudah apa? Selesai salatnya. Baik. Ini kadar paling minim. Adapun kadar sempurna adalah apa? Sampai lafaz apa? Takif
Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Baik. Dan perhatikan Nabi menoleh ke kanan dan ke kiri baru mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Maka ini juga diingat, menoleh dulu sempurna ke sisi kanan baru mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Sehingga salam ini tidak dibaca ketika bergerak atau ketika menghadap ke kiblah, tapi ketika sudah menoleh. Kemudian perkara berikutnya mengenai tambahan wa barakatuh, kesimpulannya bagaimana? Indak ya Akbar. Tambahannya semuanya datang dengan riwayat yang mu'al, sehingga tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan. Baik. Sekarang kalau seseorang mengucapkan salamnya tidak dengan dhamir jamak, tapi mengucapkan dengan assalamu alayka wa rahmatullah, maka sah atau tidak? Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Lau jaa bil ifrad faqala assalamu alayka wa rahmatullah fa innahu la yujzi." Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun wa liwujudil farqi bainal ifradi wa bainal jam'i." Ini faedah diingat. Kenapa? Masalah ibadah kan tauqifiyah. Ketika seorang mengubah assalamu alayka, kan cuma mengubah dhamirnya assalamu alayka, karena yang temannya cuma satu orang, misalnya dia sholat cuma 2 orang jamaahnya, assalamu alayka, temannya di kanan. Nah, assalamu alayka warahmatullah. Apakah sah atau tidak? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, seandainya mendatangkan dengan lafaz mufrad assalamu alayka warahmatullah, maka tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja beramal dengan suatu amalan yang tidak ada di dalam syariat kami, maka itu tertolak. Kemudian alasan kedua, karena adanya perbedaan antara mufrad dan jamak. Baik. Kemudian yang berikutnya, seandainya mengucapkannya tidak pakai al tapi salamun alaikum. Yang sunnah apa tadi? Abdullah Batak. Yang sunnah dalam salam bagaimana? Assalamualaikum warahmatullah, dengan adanya alif lam, assalamu. Sekarang kalau dia tanpa alif lam, bacanya salamun alaikum warahmatullah, sah atau tidak? Nah, untuk hal ini Syekh Ibnu Utsaimin menegaskan dalam Syarhul Mumti', na'am yujzi, na'am, yaitu apa? Sah. Lakinna sunnah an yaqula bi al fa yaqul assalamu alaikum. Tapi yang sunnah adalah dengan al, assalamualaikum. Kenapa kok masih dikatakan sah? Karena tanwin di sini menduduki kedudukan al. Ya, alasannya secara lughah tanwin di sini masih menduduki kedudukan al. Salamun seperti assalamu. Dari sisi apa? Dari sisi memiliki makna syumul, makna yang mencakup umum. Tapi kalau tadi alaika, alaikum diganti dengan alaika, tidak sah karena beda maknanya. Baik.
Kemudian ketika mengucapkan salam ini ya kawan, ucapan yang disunnahkan dalam membacanya yaitu tidak memanjangkan salam, tidak assalamualaikum, tapi dengan apa? Dengan memendekkan lafaz salam. Datang hadis dalam masalah ini hadfus salami sunnah. Nah, hadfus salami sunnah maksudnya apa? Membaca pendek assalam itu sunnah, yaitu assalamualaikum warahmatullah, bukan assalamualaikum. Nah, tapi apa? Diberi cuma sekedar mad tabi'i saja. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi hadis tersebut hadis yang lemah. Nah, baik secara marfu' maupun mauquf. Tapi nah, para ulama mengatakan yustahabbu an yudraja lafdhata salam wa la yamudduha wa la a'lamu fihi khilafan lil ulama. Kata Imam Nawawi, disunnahkan untuk apa? An yudrija lafdhata salam, untuk membaca pendek lafaz salamnya, tidak memanjangkannya, dan aku tidak mengetahui khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Sayyidin Nas dalam Tuhfatul Ahwadhi. Naam, baik. Qala al-ulama istahabbu an yudrija lafdhata salam wa la yamudduha maddan. La a'lamu fi dzalika khilafan bainal ulama. Sehingga ketika membaca salam jangan dipanjangkan. Naam, jangan apa? Assalamualaikum warahmatullah, seperti terkadang di masjid-masjid besar. Naam, assalamualaikum ini tidak sesuai sunnah, tapi baca pendek assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini yang sunnah. Kemudian faedah terakhir, seorang yang salam satu saja ketika ingin mengamalkan apa yang datang dari sebagian sahabat tadi. Siapa yang diketahui dengan riwayat yang sahih pernah melakukan satu kali salam? Siapa saja tadi? Endagya Iqbal, yang diriwayatkan dari beliau satu salam saja. Dari Aisyah, Ibnu Umar, Salamah Ibnu Al-Aqwa, siapa satunya? Makanya dicatat. Itu antum nyari sendiri pusing, karena mencari asar segitu banyak. Siapa? Abdurrahman Kisaran. Orang satu siapa? Ali bin Abi Thalib. Saya ambil tanpa harus bayar kalian, ya, gratis faedahnya. Maka tulis. Dulu sebagian salaf kalau kalian dapat faedah maka tulis walaupun di tembok. Tapi kalau sekarang jangan, tembok masjid nanti kotor. Tulis di buku kalian, ya Zaid. Nah, saya uktub walau haid kata mereka. Karena zaman dulu kertas sulit. Nah, jika walaupun di tembok tulis, tapi sekarang kertas banyak. Nah, tulis di buku kalian. Jadi yang sahih diriwayatkan dari sahabat bahwasanya pernah melakukan salam satu saja. Siapa tadi? Ibnu Umar, Anas, Aisyah, Ali, dan Salamah Ibnu Aqwa.
Nah, bagaimana kaifiyahnya? Baik. Kalau salam satu kali saja, kawan. Nah, kaifiyahnya bagaimana? Sebagian fuqaha mengatakan kalau salam satu saja, maka salamnya itu menghadap ke depan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Tidak noleh. Baik. Apa landasan mereka? Landasannya pada riwayat Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahidah tilqa'a wajhi. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam satu kali salam menghadap ke depan. Cuman kesimpulannya apa tadi ini Abdurrahman Munah? Riwayat yang marfu' dari Nabi pernah melakukan satu salam, ada enggak? Tidak ada yang sahih. Nah, datang riwayat tapi tidak ada yang sahih secara marfu'. Yang ada cuma athar-athar sahabat. Nah, oleh karena itulah, karena kita tidak mendapati kaifiyah salam yang satu bahwasanya menghadap ke arah depan, maka kembali ke hukum asal salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya walaupun cuma satu kali salam tetap menengok ke arah kanan. Jadi yang mencukupkan misalnya dengan satu salam tadi, seperti kasus yang dicontohkan misalnya ketika keburu mau buang angin, kemudian dia cuman assalamualaikum warahmatullahi, Pak, sudah keluar kentutnya, maka sah. Sehingga tetap menoleh. Sebagaimana hal ini datang dalam riwayat Imam Ahmad. Beliau berpendapat tetap menengok ketika salam satu kali pada salat jenazah. Kemudian bagi para makmum, kapan dia salam untuk menunaikan rukun ini? Yang utama adalah setelah imam selesai dari dua salamnya, bagaimana ditegaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, wal aula lil makmum an yusallima aqiba faraghil imam min taslimatain. Yang utama makmum itu salamnya setelah imamnya selesai dari dua salam. Fa in sallama ba'da taslimatihi al-ula jaza inda man yaqulu inna tsaniyah ghairu wajibah. Apabila dia salamnya setelah salam yang pertama, maka sah, boleh. Bagi orang yang berpendapat bahwasanya salam yang kedua itu tidak wajib, dan itu yang kita rajihkan. Berarti seandainya imam salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian makmum menyusul langsung assalamualaikum warahmatullahi, boleh tidak? Boleh. Tapi yang utama apa? Yang utama apa? Indah Hamzah, setelah imam salam yang kedua. Baik. Berarti kalau makmum mendahului salamnya imam, maka tidak sah, salatnya batal. Kapan salatnya batal? Kalau dia tidak meniatkan untuk keluar dari jamaah. Baik. Tapi kalau seandainya dia sebelum salam dalam hatinya sudah meniatkan aku keluar jamaah karena sudah kebelet nunggu imam kayaknya enggak mampu, tapi mau batalkan langsung, saya yang sudah salam, sudah tahiyat ya kan. Baru tahiyat dia ngebut baca sampai tahiyat selesai, kemudian ingin salam sendiri. Maka bagaimana mau keluar salat dalam kondisi ini? Kalau dia salam duluan tanpa niat untuk keluar dari jamaah, maka salatnya tidak sah. Kenapa? Karena mendahului imam. Tapi kalau dia salam duluan dengan niat untuk keluar dari jamaah karena ada udzur, misalnya tadi, udzurnya sudah dekat sekali dengan hadas,
apakah tiba-tiba pengen buang angin atau tiba-tiba terasa buang air, dia sayang mau membatalkan tanpa apa? Tanpa salam. Daripada batalkan begitu saja kan lebih bagus dia selesaikan salat tapi keluar dari jamaah. Paham? Jadi dia niatkan dalam hatinya keluar dari jamaah kemudian salah. Baik. Ini kalau mendahului salamnya imam. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.